Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik struk iku yo. Bocah kok ngono. Paham itu maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara kira? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah mustakgul ngawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukholifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah garwane Nabi tapi ya serada sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula niku di bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal poso ta ora. Jadi iki remokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Mbok Maimunah basa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Coba kalau enggak ada Aisyah, ya beta kok sopo? Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya enggak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Untuk ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa shollafi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa itu Pak? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah, dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misale bojone sing kene kabeh, iku wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Dadi mbok bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Ora tau. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Menang bojone urusan sitok. Bojomu ngono ora, Gus? Aja rasane ngarepe ngake haram. Jadi
Bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik sowan wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas anak halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase nih artinya. Nah Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan turun ngopi, bar ngopi ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot gini ini, maksudnya, wes di tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak balik, ras sido yo tahu bolak balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Paham ya? Kulo nu termasuk debat iki rodok bejo. Kulo nu sering ngene disewani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus, kok sakit ya bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu yo mrene. Dene ku wis pengalaman, kiai diwai ku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kulo Habib Hasim Muzadi di antara pidato sing kulo kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo bermulan kok ndak. Kowe nak mulang terus warat. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblok nang bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ngalanya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca hafiz sing ngalanya tak takok lho kulo anggere apa nak deres terus anak mlarat. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kepala wong minang. Dari cara Mbak Hasim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi bergoblok. Nah bisa bayang. Kulo nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat. Jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang mau Mustafa. Jenggoten khusus maksudnya. Iku anak sing cilik, mbok umur 3 bulan kan, jebrek nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning. Ning musala yang diparani. Wani bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojomu ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki sementing ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo ambune koyo apel. Ganteng Mas. Wis ora ambune koyo apel, Mas. Ora koyo ambune Mas Sibawi ora koyo ambune koyo apel.
Kabeh wedok-wedan jenenge Imam sinten. Iku pandang nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Alim. Iku daluun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah kitab nulis. Ini nanti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab kok. Injil Mas Brono Imam Subawi. Mari dene ra wong Indonesia. Kita ora ono jenenge ya. Oh gitu. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu. Bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wahyu padha bojone. Wahyu kok ora kok terus ora elek yo ora. Saya lek mendulang tembe terus apa elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaro mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sudah itu kertas entek gue ngarang mau pasar betul gue nama. Nah saya kata fotokopi mau pasar ya tuh dobong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya harus dinomo. Toko Imam Sibawi kitab kuntis tak apa gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku dipegat bojone mangsane ora milih Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i gini. Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia nak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap rata urusi wong aku itu sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Jadi syarat itu. Jadi syarat itu kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi dadi kei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahli khairi wasolah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumihi pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono to nganti kapundhut. Dadi wong dhisik ku saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minum takobal ya karim. Kulo susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang, Bos. Oh ilang. Jajal lah wis nglatihno omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike itu untuk neng sing anake kiai sing wis di tradisi berjuang relatif gampang. Tukarannya itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak gede buatan, pokoknya anak yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau soleh anak PKI lah, pokoknya saya banget teman suka. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini, subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji, besok saya ngantor terus ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat di ojo ngenteni keramatku. Dadi dan tingko wis pokoke padha uripe ngono. Antara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad gini, Musnad Ahmad itu 14 jilid.
Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum, bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang no di bojomu ayo. Nak nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan dikis bulan ayo Pak poso. Sekabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kek duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi coba bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah dari pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kecangkeman wong wedok. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa Qatalatu siapa Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba, andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nak seling pangeran, aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo asal ayu, ayu banget, ayu banget. Nom. Wong jenenge Khumairah. Wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus kene mati ngalor ngidul. Terus rumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus dari bab fikih boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare.
Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu ku jek nglekot. Terus Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara gini? Dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bersujud tak sujud dong. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krameni kon mikir. Oh, ora mungkin ke padha mek Nabi ku semua hal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane niru paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Ini aku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inama yuridu yudhiba angkum muridsan apa halal baiti wa yutahhirukum apa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdurna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf atau wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa hadinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka itu ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat Qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Setelah eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen jare Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Singkat cerita ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi Morobaki itu Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Ya tetap tinggal tuh. Kadang malah mantau dikancing bar sampai. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene.